Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Di bawah rembulan merah saga, malam Jumat Kliwon yang mencekam itu tiba di pesisir Gunung Kidul. Desisan panjang, dingin, dan mematikan merayap di setiap sudut rumah limasan keluarga Sarjan. Mereka semua, dari yang tertua hingga termuda, berkumpul di ruang tengah. Mata mereka memancarkan campuran ketakutan, keputusasaan, dan keengganan untuk menerima takdir. Seorang anak kecil tiba-tiba menjerit, menunjuk ke sudut ruangan. Di sana, di antara bayangan yang menari-nari, sepasang mata hijau menyala, memancarkan kengerian yang tak terlukiskan. Itu adalah Nyi Blorong, hadir untuk menagih janji, menagih darah. Setelah puluhan tahun, kutukan pesugihan yang dimulai oleh mendiang Sarjan kini mencapai puncaknya, mengancam untuk menelan seluruh keturunannya dalam satu malam berdarah. Siapa yang akan menjadi tumbal terakhir? Atau mungkinkah ini adalah malam di mana kutukan itu akan diputus, dengan harga yang jauh lebih mahal dari sekedar satu nyawa? Sarjan, seorang nelayan dengan kulit legam terbakar matahari dan tangan kapalan, dulunya hanyalah seonggok keputusasaan yang berjalan di tepi pantai. Kemiskinan melilitnya seperti jaring yang tak kunjung lepas. Ikan-ikan yang didapatnya selalu sedikit, cukup untuk makan, tapi jauh dari kata sejahtera. Rumahnya gubuk reyot, nyaris roboh diterpa angin. Anak-anaknya kelaparan. Istrinya sering menangis dalam diam. Suatu sore, setelah seharian melaut dengan hasil nihil, Sarjan duduk termenung di warung kopi Pak Karim. Ia menghela napas panjang, menatap kosong ke arah laut yang tampak mengejek. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya bernama Pak Hardi, seorang pemancing langganan yang sering ia antar ke spot-spot terpencil, menepuk pundaknya. Pak Hardi adalah pendatang dari kota yang sudah lama tinggal di desa dan dikenal memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal gaib. "Kenapa, Jan? Hasilnya kurang lagi?" tanya Pak Hardi. Matanya menyiratkan pemahaman. Sarjan hanya mengangguk lesu. "Sudah habis akal, Pak Hardi. Ikan semakin sulit, utang menumpuk. Anak-anak di rumah kelaparan." Pak Hardi menyeruput kopinya perlahan, lalu mendekatkan wajahnya. "Aku tahu ada jalan keluar, Jan. Tapi jalan ini bukan untuk orang penakut." Suaranya berbisik, namun terdengar jelas di telinga Sarjan yang putus asa. "Kau tahu kisah Nyi Blorong kan, penguasa Laut Selatan?" Jantung Sarjan berdesir. Tentu saja ia tahu. Setiap anak di pesisir ini tumbuh dengan kisah-kisah legendaris itu. "Apa maksud Bapak? Jika kau ingin kaya raya, Jan, ada ritual yang harus kau lakukan. Pergi ke Gua Cemara 3 malam berturut-turut saat bulan mati. Bawa sesajen lengkap, kembang setaman, kemenyan, ayam cemani, dan darah kambing kendit. Lalu di malam ketiga, tepat tengah malam, bersemayamlah di tepi pantai selatan, di hadapan karang besar yang menyerupai wajah. Panggil namanya, dia akan datang." Bisikan itu, entah bagaimana, meresap ke dalam jiwanya yang putus asa, menawarkan secercah harapan palsu yang memikat. Sarjan menelan ludah. Ini adalah pilihan terakhirnya. Maka, pada malam bulan mati, ketika kegelapan merajai segalanya dan hanya suara ombak yang memecah kesunyian, Sarjan mempersiapkan diri. Ia mengumpulkan sesajen sesuai instruksi Pak Hardi. 3 malam berturut-turut ia mendatangi Gua Cemara, membakar kemenyan dan merapalkan mantra-mantra yang diajarkan Pak Hardi. Aura mistis gua itu mencekam, namun tekad Sarjan lebih besar dari rasa takutnya. Pada malam ketiga, tepat pukul 12 malam, Sarjan tiba di tepi pantai selatan. Di hadapannya, menjulang sebuah karang besar yang memang menyerupai wajah yang sedang mengerang. Ia meletakkan sesajen di depannya, lalu menyembelih ayam cemani dan kambing kendit, membiarkan darah segar menetes ke pasir, menyatu dengan air laut yang dingin. Aroma amis dan wangi kemenyan bercampur, menusuk hidung. Ia duduk bersila, matanya terpejam, berkonsentrasi memanggil nama Nyi Blorong. Angin bertiup kencang, ombak bergumuruh lebih hebat. Tiba-tiba dari gulungan ombak yang menghantam karang,
Sesosok bayangan muncul. Bukan, itu bukan bayangan. Itu adalah seorang wanita. Parasnya ayu tiada tara, dengan rambut panjang terurai yang berkilauan seperti sisik ikan di bawah rembulan yang tersembunyi. Namun, saat Sarjan melihat lebih dekat, jantungnya nyaris melompat keluar dari rongga dadanya. Tubuh bagian bawah wanita itu bersisik hijau keemasan, panjang meliuk-liuk, menyatu sempurna dengan air laut. Nyi Blorong. Suaranya lembut, seperti desiran angin malam, namun mengandung kekuatan yang menggetarkan. "Kau ingin kekayaan, Sarjan?" tanyanya, matanya memancarkan cahaya hipnotis. "Enggeh, Gusti Ratu, saya sudah lelah dengan kemiskinan," jawab Sarjan terbata-bata, lututnya gemetar hebat. "Akan kuberikan. Tanah luas, harta melimpah, kekuasaan tak terbatas. Tapi ada harga yang harus kau bayar," ucap Nyi Blorong mendekat. Aroma melati dan amis laut bercampur, menusuk hidung Sarjan. "Setiap 7 tahun, satu darah keturunanmu harus kembali padaku sebagai tumbal." Sarjan menelan ludah. Anaknya masih kecil. Ia membayangkan wajah polos mereka. Namun bayangan kemiskinan yang mencekam lebih menakutkan baginya saat itu. Dalam kegelapan dan keputusasaan, ia mengangguk. "Saya setuju, Gusti Ratu." Nyi Blorong tersenyum. Senyum yang indah, namun menyeramkan. "Baiklah, kutukan ini akan mengikat keturunanmu, Sarjan. Sampai kapanpun." Dan dalam sekejap, ia menghilang menyatu kembali dengan ombak hitam yang bergelora. Sarjan tersintap, merasa seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Atau justru mimpi indah yang akan menjadi kenyataan. Hanya dalam hitungan bulan, kehidupan Sarjan berbalik 180 derajat, melampaui segala bayangan terliarnya. Gubuk reyotnya berganti menjadi rumah limasan megah dengan ukiran kayu jati yang rumit. Tanah-tanah luas di desa yang tadinya tak terurus, kini menjadi miliknya. Subur dengan berbagai tanaman. Perahu nelayannya yang bocor kini berganti kapal motor besar. Hasil tangkapannya selalu melimpah ruah, seolah laut memberinya persembahan istimewa. Warga desa, dari yang muda hingga yang tua, semua heran bercampur takjub. Sarjan yang dulunya dipandang sebelah mata, kini dihormati, bahkan disegani. Banyak yang berbisik, namun tak ada yang berani bertanya langsung. "Rezeki nomplok," kata beberapa orang, mencoba mencari alasan logis. Namun para tetua desa dengan mata penuh pengalaman saling bertukar pandang. Mereka tahu rezeki semacam ini tak datang begitu saja. 7 tahun berlalu, kekayaan Sarjan semakin berlipat ganda. Keluarganya hidup dalam kemewahan. Anak-anaknya bersekolah di kota. Istrinya mengenakan perhiasan emas yang gemerlap. Namun, kebahagiaan itu tiba-tiba terkoyak. Anak bungsu Sarjan, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun bernama Panji, yang lincah dan ceria, tiba-tiba jatuh sakit. Badannya demam tinggi, napasnya terengah-engah. Dokter dari kota sudah didatangkan. Berbagai ramuan tradisional sudah dicoba, namun tak ada yang mempan. Pada suatu malam Jumat Kliwon, saat bulan sabit tipis menggantung di langit, Panji menghembuskan napas terakhirnya. Tanpa sebab yang jelas, tanpa penyakit yang terdiagnosis. Tubuhnya dingin, tak bernyawa. Sarjan dan istrinya meraung histeris. Kematian Panji adalah pukulan telak. Mungkin takdir, gumam para pelayat mencoba menenangkan. Namun para tetua desa yang datang melayat lagi-lagi saling berbisik. "Sudah dimulai," kata Pak RT kepada Bu Dukuh. Matanya menerawang ke arah sumur tua di halaman belakang rumah Sarjan. Malam itu, di tengah isak tangis keluarga dan keheningan yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara desisan panjang dari arah sumur. Desisan itu begitu jelas, mengalahkan suara jangkrik dan embusan angin. Suara itu berlarut-larut, seperti reptil raksasa yang bergerak di dasar sumur. Sarjan merinding. Ia tahu, itu adalah harga yang harus ia bayar. Tumbal pertama telah ditagih. 7 tahun berikutnya berlalu dengan cepat. Namun bayang-bayang kematian tak pernah benar-benar lenyap dari benak keluarga Sarjan. Mereka hidup dalam kemewahan, namun kebahagiaan sejati terasa hampa.
Setiap kali mendekati tahun ke-7, kecemasan mulai merayapi hati mereka seperti racun yang pelan tapi pasti membunuh. Dan benar saja, tumbal kembali ditagih. Kali ini giliran putra sulung Sarjan, Baskoro. Pemuda gagah berusia 20 tahun itu dikenal pandai berenang, bahkan sering membantu nelayan lain jika ada yang kesulitan di laut. Suatu sore, ia pergi memancing di sungai kecil yang mengalir ke laut, tak jauh dari desanya. Namun Baskoro tak pernah kembali. Keluarga mencarinya hingga larut malam. Esok paginya, tubuh Baskoro ditemukan mengambang, terjerat akar bakau di tepi sungai. Matanya terbelalak, wajahnya pucat pasi. Tidak ada tanda-tanda luka atau perlawanan. Seolah-olah ia menyerah begitu saja pada takdirnya. Sarjan terduduk lemas, istrinya pingsan. Bagaimana bisa seorang perenang ulung tiba-tiba tenggelam di sungai yang arusnya tidak deras? Misteri itu mengambang, tak terpecahkan. Keanehan tak berhenti sampai di situ. 7 tahun kemudian, giliran cucu perempuan Sarjan, Sari, yang baru berusia 15 tahun. Sari adalah gadis ceria, gemar menari. Ia tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, namun dalam semalam kondisinya memburuk drastis. Ia muntah darah, tubuhnya kejang-kejang. Pada malam Jumat Kliwon yang dingin, Sari menghembuskan nafas terakhirnya di kamar tidurnya yang berhiaskan boneka-boneka cantik. Setiap kematian selalu jatuh pada malam Jumat Kliwon. Ini bukan lagi kebetulan, ini adalah pola yang mengerikan. Semakin sering kematian menjemput, semakin aneh pula tanda-tanda gaib yang menyertai. Di rumah besar yang kini terasa angker itu, sisik-sisik halus berwarna hijau keemasan kerap ditemukan menempel di bantal, di lantai kamar, bahkan ada yang pernah melihatnya menempel di rambut jenazah. Tiba-tiba, suatu malam, salah satu pembantu Sarjan berteriak histeris saat membersihkan kamar mandi. Di sudut dinding, ia melihat bayangan hitam raksasa melintas, berbentuk seperti seekor ular besar. Sejak saat itu, pembantu itu tak pernah lagi berani masuk ke kamar mandi tanpa ditemani. Keluarga Sarjan mulai dicekam ketakutan yang mendalam. Kekayaan melimpah ruah yang mereka miliki kini terasa seperti selubung tipis yang menyembunyikan teror mengerikan. Mereka hidup dalam sangkar emas, namun setiap 7 tahun sekali, satu dari mereka harus dikorbankan. Generasi baru keluarga Sarjan kini mulai tumbuh dewasa. Dan dengan setiap kematian misterius yang terjadi setiap 7 tahun, benih-benih kecurigaan pun ikut tumbuh subur. Mereka mendengar bisik-bisik dari para tetua, melihat ketakutan di mata orang tua mereka, dan merasakan aura aneh yang menyelimuti rumah megah itu. Salah satu cucu laki-laki Sarjan bernama Danu, seorang mahasiswa di kota, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia tidak percaya begitu saja pada takdir atau kutukan. Setelah kematian Sari yang begitu mendadak dan tragis, Danu memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai bertanya-tanya, mengumpulkan cerita-cerita dari bibi-bibi dan paman-pamannya yang lebih tua, yang enggan bercerita, namun tak bisa menyembunyikan gurat ketakutan di wajah mereka. Suatu hari, saat ia merapikan perpustakaan pribadi Sarjan yang penuh dengan buku-buku kuno dan jarang tersentuh, Danu tiba-tiba menemukan sebuah naskah tua yang tersembunyi di balik rak buku yang tebal. Kertasnya sudah menguning dan rapuh. Tulisannya dalam aksara Jawa kuno. Dengan bantuan seorang dosen sejarah di kampusnya, Danu berhasil menerjemahkan sebagian isinya. Naskah itu menceritakan tentang perjanjian pesugihan dengan Nyi Blorong, tentang kekayaan yang ditukar dengan darah keturunan, dan tentang syarat tumbal setiap 7 tahun. Mata Danu membelalak. Ia membaca nama kakeknya, Sarjan, terukir jelas dalam catatan itu. Dunia Danu runtuh. Kakeknya, sosok yang ia hormati, ternyata adalah sumber dari semua malapetaka ini. Tidak puas hanya dengan naskah kuno, Danu diam-diam menemui seorang kiai desa di dusun terpencil yang dikenal bijaksana dan memahami hal-hal gaib. Kiai itu mendengarkan cerita Danu dengan saksama. Matanya menatap tajam, seolah bisa melihat masa lalu dan masa depan sekaligus. "Benar nak Danu," kata kiai itu dengan suara serak. "Kakekmu, Pak Sarjan,
memang menjalin perjanjian dengan Ratu Ular. Perjanjian itu tidak hanya mengikat dirinya, tapi juga seluruh garis keturunannya. Jika ada yang menolak tumbal, kutukan itu akan menjadi lebih buas, memakan lebih banyak korban sekaligus. Mungkin bahkan seluruh keluarga akan musnah. Danu merasakan darahnya mendidih antara amarah dan ketakutan. Jadi inilah rahasia kelam yang menghantui keluarganya selama puluhan tahun. Sebuah warisan harta bercampur darah. Sebuah kutukan yang tak bisa dipatahkan begitu saja. Ia membayangkan sepupu-sepupunya dan adik-adiknya, semua yang masih hidup. Apakah mereka hanya menunggu giliran untuk menjadi tumbal berikutnya? Waktu terus berputar, tak peduli pada kengerian yang menyelimuti keluarga Sarjan. 7 tahun kembali mendekat dan teror pun semakin nyata. Kali ini, ketakutan bukan hanya milik generasi tua, melainkan juga meresapi tulang sumsum generasi muda yang sudah mengetahui rahasia kelam ini. Di rumah besar itu, suasana menjadi tegang. Setiap malam, anggota keluarga mendengar desisan ular yang samar-samar dari balik dinding, dari bawah tempat tidur, atau bahkan di kamar mandi. Suara itu bukan lagi di dekat sumur saja, melainkan seolah-olah Nyi Blorong telah merasuk ke dalam setiap sudut rumah mereka. Paman Danu, Pak Budi, suatu malam berteriak ketakutan. Ia bersumpah melihat bayangan wanita berambut panjang dengan tubuh bagian bawah bersisik merayap di pekarangan belakang, menatapnya dengan mata tajam dari balik kegelapan. Sejak saat itu, Pak Budi tak berani lagi keluar rumah sendirian setelah senja. Ia menjadi paranoid, selalu mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Namun ia tahu, tak ada kunci yang bisa menghalangi makhluk gaib. Ketakutan itu kini menjelma menjadi dilema. Mereka memiliki harta yang melimpah, warisan dari kakek mereka. Rumah mewah, sawah berhektar-hektar, perhiasan emas dan kekuasaan di desa. Namun semua itu datang dengan harga yang tak bisa mereka bayar dengan uang. Harga yang harus dibayar dengan darah. Kita harus memutus kutukan ini, seru Danu dalam sebuah pertemuan keluarga yang tegang. Kita tidak bisa terus menjadi tumbal. Namun, nenek Danu, Bu Sari, yang sudah renta dan lelah, menggeleng pelan. Bagaimana caranya, Nak? Jika kita melawan, Kiai bilang kutukan akan makin buas. Siapa yang akan jadi korban berikutnya? Dilema itu menggerogoti pikiran mereka. Apakah mereka harus terus menikmati kemewahan yang berlumuran darah? Hidup dalam ketakutan akan kematian yang tak terhindarkan setiap 7 tahun? Atau haruskah mereka berani melawan dengan resiko kehilangan lebih banyak lagi, mungkin bahkan seluruh keluarga? Masing-masing anggota keluarga hidup dalam ketegangan. Mereka saling memandang curiga, bertanya-tanya siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Malam Jumat Kliwon pun tiba lagi. Langit gelap pekat tanpa bintang. Suara desisan ular kini terdengar begitu jelas, seolah-olah berada tepat di telinga mereka. Di antara mereka, ada yang gemetar, ada yang berdoa dalam hati, dan ada yang hanya pasrah menanti. Karena mereka tahu, malam itu salah satu dari mereka harus menjadi korban berikutnya untuk melunasi janji kakek mereka puluhan tahun silam. Siapa yang akan menjadi tumbal kali ini? Misteri itu mengambang, menyelimuti rumah besar keluarga Sarjan, menanti dengan sabar untuk menelan korban berikutnya. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.